Nah, ternyata lebih parah di sini. Cuman hanya ada di titik-titik tertentu. Nah, ini. Uleran kok to nanti bane. Iya. Nah, ya tak delok kok lagi pirang dino aku. Coba niki dimbere mengkene wedokan lho. Wes, ada yang paling parah dan tidak dilakukan penyepraian itu ya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini otomatis ulatnya ini besar sekali. Padahal terlihat sepele sekali, namun nyatanya bisa mematahkan batang jagung. Nah, ini kan sudah patah ini. Nah, ini sudah patah. Lah, di sini tanpa disadari ternyata perkembangan hama ulat yang ada di daun jagung memang benar. Setelah saya mengidentifikasi, itu ternyata perambahan dalam rangka penyerangan tanaman-tanaman jagung itu saat ini lebih mengerikan sekali. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya mempunyai tanaman jagung sekitar setengah kiloan di sini bibitnya. Namun tampak seperti yang saya tampilkan ini sudah nampak parah sekali. Ini baru awalan ya, diserang hama ulat. Cuman di sini nanti ulatnya apa belum tahu. Padahal ini di jangkauan rumah, bukan di jangkauan lahan luar rumah. Coba teman-teman perhatikan. Nah, di sini. Jadi di tiap-tiap batang dan daun jagung itu sudah diserang alias dimakan. Nah, itu ada ulatnya. Coba kita ambil. Lah, ini. Nah, padahal ini berada di lokasi yang jauh dari jangkauan tanaman-tanaman jagung yang lain, dikarenakan hanya di perkebunan rumah. Namun nyatanya masih ada hama ulat yang menyerang di lahan ini. Berarti ini menunjukkan bahwasanya hama ulat saat ini kembali banyak lagi dalam penyerangannya yang ada di lahan-lahan jagung seperti ini. Kalau ini warnanya hijau, namun ini entah yang ulat geraya atau ulat fao ya. Namun kalau ulat fao kok kepalanya biasa seperti ini ya. Berarti mau nggak mau harus kita lakukan eksekusi penyepraian ini, dikarenakan sudah menyeluruh. Nah, ini juga ada lagi. Nah, masih segini ya, sudah menghabiskan pucuk-pucuk daun jagung kita. Nah, seperti itulah ini.
Nah, padahal di 2 hari yang lalu itu belum nampak sekali. Apalagi ketika di malam hari itu turun hujan atau gerimis, maka penyerangan ini berlanjut dan lebih mengerikan lagi. Nah, nanti kita ambil videonya di lahan yang lain, di kebun tetangga ya, apakah ada penyerangan seperti ini juga. Dikarenakan kemarin ini juga sudah saya lakukan penyepraian ulat ini, namun nyatanya kan saya kira di lahan rumah, di kebun itu juga tidak ada hama, dikarenakan daripada pertumbuhan kemudian penyerangannya itu kan jauh daripada keramaian. Nah, ini ada yang keluar seperti ini. Ini menakutkan sekali ya, kalau dibiarkan ini ya otomatis tidak panen. Nah, ini sampai keluar ulatnya. Ini nanti kita identifikasi apakah ini tergolong FAO ataupun Graya. Namun kalau Graya itu lebih dominan warna kecoklat-coklatan ini. Coba teman-teman perhatikan lagi. Ini baru nampak apa itu ulatnya ya, karena mengeksekusi. Jadi yang jelas ini perkembangannya lewat udara yang ditelurkan oleh kupu-kupu jenis hama ulat ini. Nah, seperti ini. Jadi merata ya. Oh ya, kita ambil, kita taruh di wadah, kemudian nanti kita praktek pengobatannya. Nah, rata seperti ini. Padahal ini jangkauannya hanya ada di perkebunan rumah atau di samping rumah. Nah, ini ada yang keluar. Coba kita ambil. Yang jelas ini masih muda ya. Nah, seperti ini. Sangat mengerikan sekali. Kalau biasanya itu tidak sampai seperti ini perambahannya, dikarenakan jauh daripada pemukiman warga. Itu mata rantai daripada perkembangan hama ulat ini mestinya yang lebih ekstrim, namun ini jauh daripada lahan-lahan. Hanya ada di 3 titik sini lahan yang memang ada tanaman jagungnya. Nanti coba kita cari tahu yang di lahan lain apakah seperti milik saya ini. Nah, ini di dalam banyak sekali ini. Ya.
Kalau saya coba perhatikan, ini jadinya ini hama ulat fao ya, bukan yang hama ulat gerayak, dikarenakan berwarna hijau, berkepala yang ada helmnya. Nah seperti ini, hal seperti ini ternyata bisa bikin geger para petani kalau tidak dilakukan penyepraian dengan obat-obat tertentu yang sudah saya rekomendasikan kemarin. Seperti ini kondisinya, kelihatannya nampak tidak ada hama, namun kalau kita jeli untuk memperhatikan, banyak ulat yang sudah masuk. Ini hampir semuanya ini, apalagi tanaman yang masih muda dan masih kecil itu nampak rusak sekali. Dan di tiap-tiap pucuk pada daun ini sudah, pokoknya semuanya itu dihuni oleh hama ulat. Dan mau nggak mau, yang mestinya ini akan saya buat pakan, dikarenakan ini rumputnya didominasi oleh rumput lulangan ya, rumput yang paling susah untuk mengendalikannya. Ini ya otomatis nanti kita eksekusi dulu, yang kemudian baru melakukan penyepraian di tanaman jagung ini. Nah, kebetulan ada satu lubang ini ada 5 tanaman jagung ya, namun kesemuanya bantai oleh hama ulat. Nah, 6, ada 6. Kita eksekusi saja yang 2. Jadi sangat parah sekali ya. Yang saya kira tanaman jagung di rumah itu sudah tidak ada penyebaran daripada hama ulat ini, namun nyatanya masih diserang. Nah ini yang menyebarkan telur. Tapi kalau sudah menjadi kupu-kupu, ini ciri fisiknya yaitu hama ulat gerayak, ataupun sudah melakukan perkawinan silang, itu akan lebih berbahaya lagi. Coba kita ke lahan yang lain. Apakah di sini juga diserang? Ternyata sama. Namun dikarenakan ini dilakukan pengolahan lahan, jadinya belum nampak terlalu seperti yang milik saya tadi. Jadi ternyata lahan yang diolah dan yang tidak itu perbedaannya sangat signifikan sekali. Ini kelihatannya sudah ada yang masuk juga terkait hama ulatnya, namun belum begitu nampak seperti tadi ya lah. Ini
Terus ini calon-calon hama ulat yang sudah menjadi kepompong, dan ini otomatis juga nah ternyata lebih parah di sini, cuman hanya ada di titik-titik tertentu. Nah ini uleren kok ora tibane. Nah iki tak delok kok lagi pirang dino aku. Ya coba niki dimbere mengkene dolan lho. Wes. Loh, ini sudah beranak, masih kecil. Saya kira ini tidak terkena hama ulat, namun nyatanya malah ya karena tadi ya, dikiranya kalau di lahan perkebunan itu tidak sampai daripada perkembangbiakannya, namun nyatanya inilah yang terjadi. Padahal ini jagungnya lumayan optimal sekali, dikarenakan ini di lahan yang dilakukan pengolahan lahan. Walaupun nampak sekilas itu tidak ada, namun kalau kita teliti, nah seperti ini besok saja sudah roja-raja atau alias sudah sangat parah sekali seperti yang tadi. Jadi kalau kelihatannya jagungnya itu pertumbuhannya cepat, walaupun kelihatannya sekilas itu tidak ada hama yang menyerang, namun kalau sudah ada yang paling parah dan tidak dilakukan penyepraian itu ya seperti ini. Nah seperti ini otomatis ulatnya ini besar sekali, dikarenakan sudah dengan bonggol jagung yang sebegini besar ini sudah menghasilkan makanan yang lumayan dari hasil daun-daun jagung yang sudah dieksekusi. Nah seperti ini dia di dalam ya, tapi coba kita nanti cari. Ini sudah dewasa, sudah besar. Nah jatuh ya. Nah ini seperti ini kondisinya. Jadi kapasitasnya daripada besarnya hama ulat ini sudah sebegini teman-teman, dibandingkan milik yang saya tadi ya, dikarenakan jangkauan daripada pengeksekusian tanaman jagung ini lebih dewasa dibandingkan milik saya yang tadi. Nah seperti ini. Nah seperti ini, diureki. Jadi kalau umur sekian, walaupun di tengah-tengah usia jagung ini, kalau dibiarkan ini masih bisa tidak panen ini. Nah padahal terlihat sepele sekali, namun nyatanya bisa mematahkan batang jagung. Nah ini kan sudah patah ini. Nah ini sudah patah, dan dia di dalamnya seperti itu. Saya kira hanya milik saya yang ada hama ulatnya, namun nyatanya ini juga lebih parah, kelihatan di berbagai titik tanaman-tanaman jagung ini. Nah berarti benar yang saya katakan kemarin di video-video yang lalu itu, perkembangbiakan daripada hama ulat yang menyerang yang ada di akhir atau bulan Desember 2023 masuk ke 2024 Januari ini, perkembangan daripada hama ulat yang menyerang itu lebih dahsyat dibandingkan tahun yang lalu.
Nanti akan saya tampilkan tentang perkembangbiakan yang masih didominasi oleh penyerbuan dan perkembangbiakan dalam bentuk kupu-kupu. Yang masih menjadi kupu-kupu itu sangat banyak sekali. Nah, dikarenakan ini di lahan perkebunan, jadinya nampak tidak ada indukan-indukan kupu-kupu yang memang memberikan turunan-turunan daripada perkembangbiakan yang ada di lahan perkebunan ini. Padahal sekilas nampak tidak ada, namun kalau kita jeli, nah seperti ini. Jadi intinya rata ya. Nah ya kita kayak ya ora leh to nah. Ini kalau tidak disemprot tidak panen. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini bukan sengaja untuk saya biarkan atau ingin hanya rame-ramean bikin edukasi dan konten yang berbau kasus-kasus tertentu, namun ini dirasakan oleh setiap para petani yang ada di Kabupaten Tuban khususnya. Dan seperti yang saya bilang kemarin di video saya, juga ada yang memberikan komentar bahwasanya selain daripada faktor hama yang menyerang ini, sudah ada yang menanam sampai 5 kali penanaman itu dan gagal terus. Mau nggak mau ini saya lakukan penyepraian. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan informasi yang mengedukasi terhadap kalangan dunia pertanian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.